emosi yang intens terkait apa yang berkembang pada beberapa hari terakhir ini. Saya mengerti dan saya tahu benar perasaan sahabat-sahabat semua. Dan saya paham sampai di mana batas kesabaran sahabat-sahabat semua. Tapi saya harus ingatkan bahwa kalian adalah kader. Kalian adalah pasukan kader-kader. Kalian bukan gerombolan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, menginstruksikan GP Ansor dan Banser untuk tetap berdisiplin dan menahan diri sampai ada perintah bertindak. Hal itu ia sampaikan ketika ratusan anggota berseragam Banser menghadap dirinya di tengah panasnya situasi PKB dan PBNU di halaman kantor PBNU. Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser Ansor seluruh Indonesia untuk bersabar, menahan diri sampai ada perintah untuk bertindak. Sekali lagi, tetaplah dalam disiplin kader, tetaplah dalam disiplin pasukan. Yahya mengakui kader-kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia sedang merasakan gejolak dan emosi terkait peristiwa yang berkembang pada beberapa hari ini. Ia memahami perasaan kader-kader Ansor saat ini dan sampai di mana batas kesabaran tersebut dirasakan. Yahya meminta kader Ansor dan Banser tetap dalam disiplin barisan dan jangan bercerai-berai. Ia meminta kader Ansor dan Banser tidak bergerak sendiri-sendiri. Kader Ansor dan Banser tetap mempercayakan segala pertimbangan dan pikiran mengenai langkah-langkah ke depan kepada pimpinan Nahdlatul Ulama. Juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan, bahkan sampai menuduh melanggar etos. Yang kedua, saya ingin elit PKB menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan peran-peran PBNU. Yang memprihatinkan, mereka mengembangkan isu muktamar luar biasa untuk Nahdlatul Ulama sebelum digelarnya Pilpres beberapa waktu yang lalu. Ada juga pernyataan-pernyataan yang mencampuri urusan internal PBNU yang telah menjadi keputusan, termasuk diantaranya adalah pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar yang dibuat bahan candaan saat harlah PKB kemarin. Sebelumnya, hubungan PKB dan PBNU semakin meninggi tensinya. Kondisi ini terjadi ketika PBNU berencana mengkaji ulang hubungan NU dan PKB. Bahkan sempat ada massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan kantor PBNU pada Jumat pekan lalu. Massa aksi sempat mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan juga Saifullah Yusuf untuk mundur dari jabatannya. Yang kita persoalkan itu justru pencalonan presiden pada Pilpres yang lalu. Itu kita persoalkan kenapa tidak ada upaya untuk konsultasi, meminta nasihat kepada Rois Am dan Ketua Umum, karena PKB sekali lagi didirikan oleh struktural PBNU dan menjadi kewajiban PKB untuk melakukan konsultasi. Nah, ini masuk ke ranah politik yang tidak seharusnya. Satu, partai politik ikut campur. Keputusan DPR dianggap urusan pribadi. Nah, yang begitu itu namanya mempolitisir NU. Gitu. Jadi kalau diterus-teruskan, kisruhan itu kan dibuat oleh PBNU bukan oleh PKB. Jangan inilah jalur, kita ada di jalur masing-masing aja. Dulu inginnya begitu, ngomong di depan semuanya, PBNU tidak akan berpolitik. Hari ini. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat PKB melaporkan Muhammad Lukman Edi.
mantan sekjen PKB ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Samsuriza, mengatakan laporan yang diajukan telah diterima pihak Barreskrim Polri. Cucun menyebut Edi dilaporkan karena dianggap memberikan informasi bohong terkait pernyataannya yang mengatakan kurangnya peran Dewan Syuro hingga berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Audit Saudara Lukman Edi, dia itu seorang wakil komisaris dalam salah satu BUMN yang kita perlu nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris apa betul-betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut. Kami punya kewenangan itu dan kita sudah dapat audit dari BUMN bagaimana dari BPK terkait BUMN tersebut yang diberikan percaya setiap tahun kita berikan PMN dari 2015 sampai sekarang 2024 itu hampir 131 triliun. Nah, ini pemanfaatan uang ini bagaimana seorang komisaris melakukan pengawasan, kemudian juga dia berkinerja dengan para direksinya membuat perusahaan negara ini maju. Ia menjelaskan laporannya sudah diterima dengan baik oleh pihak Barreskrim. Ia juga menyebut setiap perkembangan tentu dilakukan oleh pihak penyidik, termasuk jika diperlukan saksi untuk menguatkan laporan tersebut. Sebelumnya, Lukman Edi mengungkapkan peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali. Lukman mengatakan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Ya, justru kami DPR yang harus mengaudit Saudara Lukman Edi, bukan Saudara Lukman Edi cawe-cawe atau ikut intervensi tentang partai kami. Dia berbicara kemarin di depan PBNU dan dia lupa bahwa kami ini partai politik yang punya landasannya adalah undang-undang partai politik. Ya, kalau sekarang dia berbicara di PBNU itu adalah ormas yang undang-undangnya juga berbeda. Ya, tidak ada intervensi antara PBNU dengan PKB, PKB juga mengintervensi, tidak. PBNU mencoba mengulik kekurangan PKB di bawah Muhaimin Iskandar. Salah satunya dikuranginya peran Dewan Syuro PKB berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali. Dengan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Semenjak muktamar di Bali itu, PKB dianggap kewenangan Dewan Syuro dihapus di dalam ADART, sehingga tidak bisa melihat lagi peran Dewan Syuro, dan itu terjadi di semua tingkatan, tidak hanya DPP. Perubahan di PKB tersebut mengurangi peran Dewan Syuro berdampak pada relasi PKB dengan PBNU, sebab Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU. Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menampik adanya pandangan bahwa tim pendalaman hubungan PBNU dan PKB atau dikenal Panitia Khusus PKB merupakan sikap pribadi. Gus Ipul menegaskan pembentukan Pansus PKB merupakan hasil keputusan organisasi. Pansus itu masih terus melakukan pendalaman hingga nantinya menghasilkan rekomendasi. Saya perintahkan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser seluruh Indonesia. Pertama, tetaplah dalam disiplin barisan. Tetap dalam disiplin barisan. Jangan bercerai-berai. Kedua, tetaplah dalam disiplin kepemimpinan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Setiap langkah, setiap tindakan harus merupakan perwujudan dari konsolidasi gerak dari seluruh elemen Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, terutama Ansor dan Banser sebagai ototnya Nahdlatul Ulama.